Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasela Ayu Ningtyas. Saya dari kelas 10 HKL 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi rute perjalanan samudra Kerajaan Inggris dan Belanda. Awal mulanya bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra disebabkan adanya larangan mengambil rempah-rempah di Lisabon oleh pemerintah Portugis karena Belanda terlibat dalam perang 80 tahun. Kondisi ini membuat Belanda harus mencari sendiri sumber rempah-rempah di dunia bagian timur. Dalam pelayarannya, bangsa Belanda banyak dibantu oleh adanya pedoman dari buku Itinerarium of the Portuguese Indian yang dikarang oleh Jan Hugo van Liskan yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis. Awal kedatangan bangsa Belanda pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayarannya menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat Pulau Sumatera hingga akhirnya sampai Selat Sunda dikarenakan pada saat itu Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dikuasai oleh Portugis. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh Perang Belanda dan Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Penjelajahan samudra dari Inggris antara lain yaitu yang pertama ada Sir Francis Drake yang berhasil mengelilingi dunia tahun 1577 sampai dengan 1580. Pada tahun 1579, Drake berlabuh di kerajaan Ternate. Yang kedua ada James Lancaster pada tahun 1602 berhasil mendarat di Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Banten. Yang ketiga yaitu ada Sir Henry Middleton tahun 1604, pemimpin ekspedisi EIC ke wilayah Nusantara antara lain Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Yang keempat ada James Cook pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris membentuk kongsi dagang East Indian Company yang berpusat di India. Tujuan didirikannya ialah untuk menolong hak perdagangan di India. Royal Charter atau piagam kerajaan secara efektif memberikan EIC sebuah monopoli dalam seluruh perdagangan di daerah Hindia Timur. EIC berubah dari sebuah gabungan perdagangan komersial ke lembaga yang memerintah India ketika perusahaan ini mengambil fungsi pemerintahan dan militer tambahan sampai pembubarannya pada 1858. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.